166 kembali ke Jiangnan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di atas pencakar langit batas, ada jet otomatis biru tua yang turun, yang mengejutkan beberapa petarung yang masuk dan keluar dari gedung pencakar langit. Wus, Luo Feng dengan mudah dan cepat melompat ke udara, seolah-olah dia adalah burung yang santai. Lompatan ini setinggi beberapa puluh meter. Tentu saja, kekuatan spiritualnya membantunya dalam hal ini. Di bawah tatapan para petarung di pencakar langit batas yang rahangnya ternganga, Luo Feng, yang tingginya sekitar beberapa puluh meter, terbang ke dalam palka yang terbuka secara otomatis. Huala, palka tertutup. Luo Feng duduk dengan nyaman di dalam pesawat. Cahaya yang terpantul dari berbagai komponen di dalam pesawat tampak sangat indah, tanda pagar satu, pulanglah, kata Luo Feng. Luo Feng sudah memberitahu sistem AI bahwa, rumah, adalah sektor Mingyue di salah satu dari 8 bagian kota markas Jiangnan di Tiongkok, kota Yangzhou. Hologram 3D, aktifkan, kata Luo Feng. Wus, tiba-tiba, sebuah hologram 3D muncul di depan Luo Feng, yang menggambarkan langit di luar. Luo Feng dapat melihat cuaca dan apakah ada gerombolan monster terbang atau tidak. Kota markas Jiangnan, kota Yangzhou, sektor Mingyue. Meskipun masih fajar, sektor Mingyue sangat ramai. Banyak orang berkumpul di depan Limit Hall. Luo tua, anakmu benar-benar akan kembali hari ini. Bukankah anak Luo tua pergi ke markas Dojo of Limits dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali sampai tahun baru? Mengapa aku harus berbohong kepada kalian? Anakku baru saja meneleponku belum lama ini dan mengatakan dia akan pulang sekitar setengah jam lagi. Luo Hongguo tertawa. Sampai sekarang, wajah Luo Hongguo sangat merah dan tampak jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Karena dia dulunya seorang buruh, dia selalu harus menundukkan kepalanya di depan orang lain. Sekarang, dia jauh lebih percaya diri, dan juga memiliki lebih banyak waktu luang. Tidak benar? Bukankah seharusnya Luo Feng menjalani petualangan hidup dan matinya sekarang? Wu Tong bingung, mungkin ada kesalahan. Tidak, anakku tidak pernah berbohong, Luo Hongguo membual. Gong Xinlan juga mengobrol dengan sekelompok ibu rumah tangga. Di sektor Mingyue, tidak peduli petarung keluarga mana yang kembali, biasanya akan ada banyak orang yang menyambut mereka. Karena, jalan seorang petarung adalah jalan yang berbahaya di mana otakmu tergantung di ikat pinggangmu. Siapa yang tahu kapan kamu akan kehilangannya? Misalnya, jika Luo Feng lengah di benua Australia, dia akan diledakkan oleh meriam laser Liao. Jadi setiap kali seorang petarung kembali, semua orang di sektor itu sangat senang. Orang tua Luo Feng memberitahu beberapa orang yang berhubungan baik dengan mereka tentang kembalinya Luo Feng. Tidak benar, Wu Tong bingung. Sebagai instruktur utama, dia tahu banyak tentang kamp pelatihan. Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati, jadi para siswa tidak boleh pulang ke rumah. Hanya ada dua kemungkinan: satu, siswa itu dikeluarkan atau didiskualifikasi. Kedua, siswa itu lulus lebih awal. Namun Luo Feng hanya kuliah selama setengah tahun. Bagaimana mungkin dia sudah kembali? Halo? Luo Hongguo mengangkat teleponnya dan menunjukkan wajah gembira. Kau akan segera tiba, 5 menit. Baiklah, baiklah. Keluargamu sudah menunggu di sini. Ada beberapa paman dan bibi di sektor ini juga. Luo Feng seharusnya memberitahu kita lebih awal tentang kepulangannya. Seorang ibu rumah tangga tertawa. Chen tua dari keluarga kita selalu membicarakan Luo Feng. Jika dia tahu Luo Feng akan datang, dia dan saudara Zhang tidak akan pergi ke kelas hari ini. Chen Gu dan Zhang Ke adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama Luo Feng. Mereka telah melalui situasi sulit bersama-sama. Perhatikan mobil-mobil di gerbang, dia mungkin akan segera tiba. Gong Xinlan tersenyum. Agar Luo Feng tiba begitu cepat, dia mungkin naik pesawat pada malam hari. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Banyak orang mengira Luo Feng naik pesawat penumpang ke sektor kota utama, lalu naik kereta dari sana ke Yangzhou. Setelah itu, dia pindah lagi ke mobil, dan pulang ke rumah. Tiba-tiba, semua orang lihat, apa itu di langit. Beberapa orang yang menunggu Luo Feng di sektor kecil itu melihat ke langit dengan kaget. Cahaya biru tua melintas di langit dan berhenti di atas sektor Mingyue. Karena cukup tinggi, mata telanjang hanya bisa melihat titik kecil. Mereka hampir tidak bisa melihatnya. Jet tempur biru tua berbentuk segitiga turun.
Jet tempur segitiga biru tua itu perlahan turun. Saat turun, ukurannya secara alami membesar dan menjadi lebih jelas bagi mata telanjang. Bagaimana jet tempur ini bisa ada di sini? Aku melihat terakhir kali di sektor kota utama, yang berbentuk cakram. Yang ini cukup aneh, pejuang sektor Ming Yue berdiskusi dengan keluarga mereka. Dan, Wu Tong, yang posisinya paling tinggi di sini, memperhatikan dengan saksama. Tiba-tiba, wajahnya berubah, itu jet tempur dari markas besar, US. Jet tempur segitiga biru tua itu perlahan turun ke area berumput jauh di dalam sektor itu. Dengan panjang lebih dari 20 meter, orang hanya bisa melihat keindahan, kilaunya, dan lekukannya dari dekat. Sebuah pesawat tempur berbentuk cakram jelas tidak ada tandingannya. Huala, palka terbuka. Seorang pemuda mengenakan celana jeans dan kemeja kasual melangkah keluar dari palka sambil membawa ransel besar. Luo Feng, itu benar-benar dia. Tiba-tiba, berbagai keluarga di sektor itu yang menatap jet tempur misterius itu bergegas mendekat. Luo Feng segera melihat orang tuanya di antara kerumunan dan tidak bisa menahan senyum saat dia berjalan mendekat. Sekelompok orang dengan penuh semangat menyapa. Ayah, Luo Feng berjalan mendekat. Feng, Luo Hongguo menggenggam tangan Luo Feng, tetapi melihat ke arah jet tempur di samping. Cepat, mereka membawamu jauh-jauh ke sini, cepat dan biarkan mereka pergi agar kita bisa berterima kasih kepada mereka. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia merendahkan suaranya saat berkata, Luo Feng, mereka menghabiskan seluruh waktu dan tenaga mereka untuk membawamu ke sini, jadi jangan asal membuat keributan saat kau keluar sendirian. Cepat dan beritahu orang yang membawamu ke sini dan pilot untuk keluar dan duduk sebentar. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, kita tetap harus berterima kasih kepada mereka. Bagi Wu Tong, bukan hanya orang biasa yang bisa memanggil jet tempur dari markas besar. Berterima kasih kepada mereka. Luo Feng membeku. Bagaimana dia akan berterima kasih kepada mereka? Haruskah dia memberitahu Paman Wu dan orang tuanya bahwa tidak ada seorang pun di dalam? Banyak orang di bumi tidak tahu tentang keberadaan jet otomatis. Ini adalah pesawat yang aku beli, kata Luo Feng. Dibeli. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Orang tua Luo Feng dan saudaranya Luo Hua semuanya membeku. Sampai sekarang, membeli jet pribadi setidaknya 100 kali lebih sulit daripada sebelum periode Grand Nirvana. Perlu diingat bahwa bahkan banyak orang kaya tidak mampu untuk naik pesawat komersial berskala besar. Orang dapat membayangkan betapa sedikitnya orang yang mampu membeli jet tempur. Hanya sejumlah kecil dewa perang yang dapat melakukan hal seperti itu, dan mereka biasanya membeli jet tempur berbentuk cakram biasa. Paman Wu, aku akan mentraktirmu minum nanti. Luo Feng tersenyum saat dia menyapa orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, dia kembali ke rumah bersama orang tua dan saudaranya. Segera, berita tentang dirinya menjadi seorang pemeriksa akan menyebarkan, jadi meskipun dia mengatakan dia membeli pesawat ini sendiri, tidak banyak yang akan terjadi. Berbagai keluarga di sektor Ming Yue, termasuk Wu Tong, dibekukan cukup lama. Astaga, seorang anak seperti Luo Feng membeli jet tempur. Dan bukan jet tempur berbentuk cakram biasa. Banyak orang tidak bisa memahami informasi ini untuk beberapa saat. Tidak benar, jika pesawat diparkir di sini, bagaimana mungkin pilotnya tidak keluar? Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya bereaksi. Dan saat itu, Luo Feng sudah kembali ke rumah. Markas besar sektor kota utama Jiangnan, di dalam markas besar Dojo of Limits. Ketua Zhou Zhengyong sedang duduk di sofa di sebuah ruangan. Secangkir teh diletakkan di depannya. Penguji Liu, Zhou Zhengyong tersenyum sambil memegang ponselnya. Aku sudah cukup merepotkanmu selama tinggal di kota markas Jiangnan selama bertahun-tahun ini. Terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Begitu kau pergi, Thunder Dojo mungkin akan sedikit lebih kuat daripada Dojo of Limits kita di kota Jiangnan. Kau bilang penguji baru. Zhou Zhengyong tertawa getir, bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat penguji baru itu? Apakah dia bisa dibandingkan dengan yang ada di Thunder Dojo atau tidak? Pemberitahuannya belum sampai. Mungkin akan segera datang. Zhou Zhengyong tersenyum, aku ada di kantor. Aku akan segera tahu saat pemberitahuannya tiba. Baiklah, ketika aku pergi ke markas besar di masa depan, aku pasti akan bertemu dengan pemeriksa Liu. Setelah itu, Zhou Zhengyong menutup telepon. Baru kemarin, dia mengetahui bahwa pemeriksa Liu akan dikirim kembali ke markas besar dunia.
Hanya saja pemberitahuan pemeriksa baru belum tiba, dan baru saja, saat fajar hari ini, pemeriksa Liu menerima pemberitahuan resmi. Namun, pemeriksa Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang pemeriksa Liu sudah pergi, aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu, pikir Zhou Zhengyong dalam hati. Ketuk, 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 suara ketukan terdengar. Masuklah, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Mereka adalah 3 kepala markas Dojo of Limits di kota Jiangnan, Suge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan tentang kepergian pemeriksa Liu. Aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, pemeriksa Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang bisa bergaul dengan baik. Dan pemeriksa Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan para kepala suku pada waktu itu kepada penguji pada saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, ia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala suku lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, penguji dapat dengan mudah memecat kepala suku dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala suku lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota Yangzhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan 3 pemimpin saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Dia mengetahui bahwa pemeriksa Liu akan dikirim kembali ke markas besar dunia. Hanya saja pemberitahuan pemeriksa baru belum tiba, dan baru saja, yaitu fajar hari ini, pemeriksa Liu menerima pemberitahuan resmi. Akan tetapi, pemeriksa Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang pemeriksa Liu sudah pergi, aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu, pikir Zhou Zhengyong dalam hati. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan terdengar. Masuklah, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Mereka adalah 3 kepala markas besar Dojo of Limits di kota Jiangnan, Suge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan keberangkatan pemeriksa Liu. Aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, penguji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan penguji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan kepala suku saat itu kepada penguji saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, dia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang keluar seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, pemeriksa dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua.
Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan 3 kepala saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Dia mengetahui bahwa pemeriksa Liu akan dikirim kembali ke markas besar dunia. Hanya saja pemberitahuan pemeriksa baru belum tiba, dan baru saja, yaitu fajar hari ini, pemeriksa Liu menerima pemberitahuan resmi. Akan tetapi, pemeriksa Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang pemeriksa Liu sudah pergi, aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu, pikir Zhou Zhengyong dalam hati. Ketuk, 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 suara ketukan terdengar. Masuklah, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Mereka adalah 3 kepala markas besar Dojo of Limits di kota Jiangnan, Suge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan keberangkatan pemeriksa Liu. Aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, penguji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan penguji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan kepala suku saat itu kepada penguji saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, dia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang keluar seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, pemeriksa dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan 3 kepala saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Penguji Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang setelah penguji Liu pergi, aku ingin tahu siapa penguji baru itu, pikir Zhou Zhengyong dalam hati. Ketuk, 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 suara ketukan terdengar. Masuklah, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Mereka adalah 3 kepala markas Dojo of Limits di kota Jiangnan, Suge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan tentang kepergian penguji Liu. Aku ingin tahu siapa penguji baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, penguji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan penguji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan kepala suku saat itu kepada penguji saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji,
dia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang keluar seorang ketua. Yang menyebabkan, semua orang yang datang setelah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, pemeriksa dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala lainnya juga berlari. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota Yangzhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan 3 kepala saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Penguji Liu sendiri sudah berangkat dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang setelah penguji Liu pergi, aku ingin tahu siapa penguji baru itu, pikir Zhou Zhengyong dalam hati. Ketuk, 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 suara ketukan terdengar. Masuklah, kata Zhou Zhengyong. Pintu terbuka dan 3 orang masuk. Mereka adalah 3 kepala markas Dojo of Limits di kota Jiangnan, Suge Tao dan yang lainnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan tentang kepergian penguji Liu. Aku ingin tahu siapa penguji baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, penguji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan penguji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan kepala suku saat itu kepada penguji saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, dia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang keluar seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. 3 kepala lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, pemeriksa dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. 3 kepala lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota Yangzhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan 3 kepala saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, pemeriksa Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang bisa bergaul dengan baik. Dan pemeriksa Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Suge Tao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan para kepala suku pada waktu itu kepada penguji pada saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, ia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya.
Tiga kepala suku lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, penguji dapat dengan mudah memecat kepala suku dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. Tiga kepala suku lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan tiga pemimpin saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Aku ingin tahu siapa pemeriksa baru itu. Kepala suku yang paling pendek dari ketiganya, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu. Pemberitahuannya belum sampai. Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya, pemeriksa Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kita dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang bisa bergaul dengan baik. Dan pemeriksa Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah juga menghormatinya. Penguji baru ini, apakah penguji baru itu akan seperti Bao Zeng yang berwajah baja? Zhu Getao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bao Zeng yang berwajah baja adalah julukan yang diberikan oleh ketua dan para kepala suku pada waktu itu kepada penguji pada saat itu. Ketika Bao Zeng yang berwajah baja menjadi penguji, ia memecat 6 kepala suku dan bahkan menendang seorang ketua. Yang menyebabkan semua orang yang datang setelahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak tahu, Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. Tiga kepala suku lainnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengenai wewenang, penguji dapat dengan mudah memecat kepala suku dan posisi apapun di bawahnya tanpa meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar mendapatkannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. Tiga kepala suku lainnya juga berlari. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan tiga pemimpin saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Tiga kepala suku lainnya juga dipenuhi kekhawatiran. Mengenai wewenang, para penguji dapat dengan mudah memecat kepala suku dan posisi apapun di bawahnya tanpa perlu meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar melakukannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. Tiga kepala suku lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan tiga kepala suku saling bertukar pandang. Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Tiga kepala suku lainnya juga dipenuhi kekhawatiran. Mengenai wewenang, para penguji dapat dengan mudah memecat kepala suku dan posisi apapun di bawahnya tanpa perlu meminta pendapat dari atasan. Begitu mereka benar-benar melakukannya, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Bip, Zhou Zhengyong berjalan menuju buku catatan di sampingnya. Pemberitahuan telah tiba, teriak Zhou Zhengyong. Tiga kepala suku lainnya juga berlari, hati mereka dipenuhi kekhawatiran saat mereka melihat ke arah layar buku catatan. Dengan sekali klik, pemberitahuan itu terbuka. Luo Feng, rumahnya, kota yang Zhou di markas besar Jiangnan. Evaluasi kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan tiga kepala suku saling bertukar pandang. Itu
Itu anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Zhou Zhengyong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dewa perang yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin, ketiga kepala suku di samping tidak dapat mempercayai ini? Lihatlah informasinya, teriak pria kurus itu. 4 besar dari markas besar Dojo of Limits menatap. ID-nya adalah 426 kuadriliun 123 triliun 203 miliar 806 juta 83.211, diikuti oleh kepala suku yang kekar dan tinggi. Dia lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 2038, yang berarti, dia baru berusia 19 tahun ini. Seorang penguji berusia 19 tahun. 19 tahun, Ketua Zhou Zhengyong dan Zhuge Tao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Jika melihat Luo Feng dan kota markas besar Jiangnan, kota yang Zhou, dapat membuat seseorang curiga bahwa itu hanya orang dengan nama yang persis sama, semuanya menjadi jelas setelah melihat nomor identifikasi. Karena setiap orang memiliki nomor ID unik mereka sendiri. Pesan ini datang dari markas besar dunia Dojo of Limits, jadi mereka pasti telah melalui serangkaian prosedur, tidak mungkin mereka tidak sengaja menulis nama orang yang salah. Itu benar-benar Luo Feng, itu benar-benar dia, ketua dan ketiga kepala suku semuanya dalam suasana hati yang berbeda. Zhuge Tao memiliki sedikit kegembiraan yang tersembunyi di dalam hatinya saat ini. Ketika dia baru mengetahui tentang bakat Luo Feng, Zhuge Tao sedikit membantu Luo Feng. Awalnya, dia hanya memperluas koneksinya secara acak, tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam 1 tahun, Luo Feng akan menjadi atasannya. Dia baru berusia 19 tahun, bagaimana dia menjadi dewa perang, dan dewa perang yang tak terkalahkan pada saat itu. Pria kurus itu tampak bingung. Yu Shen, Zhuge Tao tertawa, jangan terlalu dipikirkan. Tidak ada masalah dengan apa yang tertulis di pengumuman ini. Sekarang ini, merepotkan, pria kekar itu mengerutkan kening, pemeriksa baru itu baru berusia 19 tahun. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin bukan tipe yang tenang dan kalem. Anak muda bertindak berdasarkan emosi mereka. Mungkin salah satu dari kita akan dipecat karena amarahnya jika kita tidak sengaja menyinggung perasaannya. Orang yang lebih muda memang memiliki masalah emosi dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Ya, yang lainnya, termasuk Zhuge Tao, mengangguk. Jangan terlalu khawatir, Zhou Zhengyong tersenyum, orang muda yang memiliki emosi yang buruk tidak baik untuk kita. Tetapi, orang muda belum dewasa, jadi mereka tidak begitu mahir dalam berurusan dengan orang dan pekerjaan. Jika kita memujinya sedikit saja, dia akan senang. Dan orang-orang tua itu licik sekali, jadi sulit untuk membuat mereka senang. 3 kepala suku lainnya mengangguk. Jadi, semuanya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Luo Feng ini, berasal dari Jiangnan, ekspresi Zhou Zhengyong menjadi serius saat dia berkata dengan serius. Menurut aturan, posisi ini memberikan prioritas kepada penduduk setempat. Dan Luo Feng ini adalah dewa perang yang tak terkalahkan, dan juga penduduk setempat, jadi setelah dia menjadi penguji, dia akan tetap di posisi ini untuk sementara waktu. 3 kepala lainnya mengerti bahwa bahkan jika seorang pemeriksa baru muncul di markas besar, mereka pasti tidak akan diatur untuk datang ke kota markas besar Jiangnan. Karena, Luo Feng, dari kota markas besar Jiangnan ini adalah penduduk lokal dan dewa perang yang tak terkalahkan, jadi siapa yang berhak menggantikannya? Jika Luo Feng ini tidak membuat terobosan, dia mungkin akan tetap di posisi ini selama beberapa lusin tahun, dan begitu dia membuat terobosan, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang, seorang penyelidik. Posisinya akan menjadi lebih tinggi dan dapat memecat saya, seorang ketua, hanya dengan 1 kalimat. Jadi kita harus membuatnya bahagia, kata Zhou Zhengyong dengan serius. Terlepas dari apakah Luo Feng berhasil atau tidak, dia akan selalu berada di atas mereka. Dan karena Luo Feng adalah penduduk lokal, dia mungkin akan tinggal di kota markas Jiangnan untuk beberapa lama. Karena mereka akan bekerja di bawah Luo Feng, tentu saja mereka berempat harus membuat Luo Feng bahagia. Jangan khawatir, ketua, kami mengerti, tidak ada dari kita yang bodoh, kata ketiga kepala suku itu. Bagus sekali, Zhou Zhengyong mengangguk, aku akan menelepon sektor Mingyue kota yang Zhou. Halo, Zhou Zhengyong mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Wu Tong, Luo Feng dari sektormu. Apa? Saat Zhou Zhengyong mendengarkan cerita Wu Tong,
wajahnya terus berubah. Zhuge Tao, Yu Sun, Del, semua mendengarkan dengan saksama juga. Mereka hampir tidak dapat mendengar kata-kata, jet tempur, dan Luo Feng. Setelah beberapa saat, panggilan itu berakhir. Apa yang terjadi, Ketua? Ketiga orang itu menatap Zhou Zeng. Ketua Zhou Zeng Yong tersenyum. Luo Feng baru saja tiba di sektor Ming Yue dengan jet tempur segitiga. Dan Luo Feng bahkan mengatakan bahwa dia membeli jet tempur itu sendiri. Dia membelinya, dia baru saja menjadi penguji, bagaimana dia bisa membelinya? Pria kekar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Siapa yang peduli bagaimana dia membelinya? Wajah Zhou Zeng Yong menjadi muram saat dia berteriak, Wang Tua, ingatlah bahwa mulai sekarang, Luo Feng adalah seorang penguji. Dia adalah orang yang paling berwenang di Dojo of Limits kita di kota markas Jiangnan ini. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan dan berhentilah mengatakan dia. Jika kamu membuat Luo Feng tidak senang, satu kata saja bisa membuatmu kehilangan posisimu. Pria kekar itu sedikit terkejut dan kemudian tertawa, Ketua, aku belum punya waktu. Untuk memproses ini, kita masih belum tahu tentang temperamen Luo Feng ini, jadi berhati-hatilah, Zhou Zeng Yong memerintahkan, semua orang bersiap, 20 menit kemudian, kita akan naik jet tempur dan bertemu dengan penguji di kota Yangzhou. Ya, jawab ketiga kepala suku. Sektor Ming Yue kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Keluarga Luo Feng dengan senang hati makan sarapan di sekitar meja makan. Namun, suasana yang awalnya ramai berubah karena satu kalimat dari saudara Luo Hua. Saudara, kamu bilang kamu tidak akan pergi lagi. Bagaimana bisa? Tanya Luo Hua. Markas besar dunia menunjukku sebagai penguji markas besar Dojo of Limits di kota markas Jiangnan. Kata-kata Luo Feng membuat ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya terdiam. Ayah Luo Hongguo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Feng, posisi penguji ini kedengarannya cukup besar. Seberapa besar? Bahkan Ibu Gong Xinlan pun penasaran. Di sektor kecil, posisi yang paling banyak dibicarakan adalah ketua dan 3 kepala suku. Sedangkan untuk penguji, yang hampir tidak pernah dilihat orang, mereka jarang dibicarakan. Ayah, Ibu, Luo Hua baru saja pulih dari keterkejutannya di kursi rodanya saat dia berkata dengan gembira, itu adalah posisi yang sangat besar yang bahkan memiliki otoritas lebih besar daripada ketua. Di seluruh kota markas Jiangnan, di sisi Dojo of Limits, mereka adalah nomor 1. Lebih besar dari ketua, Luo Hongguo dan Gong Xinlan membeku. Mereka hanyalah warga sipil biasa. Meskipun mereka memiliki seorang putra yang merupakan seorang petarung, ketua markas besar Dojo of Limits di kota Jiangnan jelas merupakan sosok yang memiliki banyak otoritas. Perlu diingat bahwa untuk menjadi seorang ketua, Anda harus menjadi dewa perang. Anda juga membutuhkan banyak koneksi untuk dapat masuk ke tempat ini. Dan putra kita, memiliki otoritas yang lebih besar daripada sosok seperti itu. Feng, Luo Hongguo dan Gong Xinlan melihat ke arah Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk. Jet tempur yang saya bawa kembali kali ini, kata Luo Feng, harganya lebih dari 100 miliar, dan Anda tidak dapat membelinya hanya dengan uang. Untuk membantu orang tuanya memahami dengan jelas tingkat otoritasnya saat ini, Luo Feng secara langsung memberitahu mereka harga jet tempurnya. Memang, uang tidak cukup untuk mendapatkan jet otomatis tingkat kaisar ini. Misalnya, Home of Limits dan Aliansi Hari tidak menjual jet otomatis. Harga diskon khusus untuk orang-orang berpangkat tinggi di Dojo of Limits, seperti penguji, masih mencapai harga 180 miliar. Jika negara atau kekuatan lain ingin membelinya, Dojo of Limits bahkan tidak akan menjualnya seharga 200 miliar. Ingatlah bahwa benda-benda, jet otomatis ini, hanya dapat diproduksi oleh Dojo of Limits. Lebih dari 100 miliar, Luo Hongguo dan Gong Xinlan terkejut lagi. Astaga, berapa banyak uang yang dimiliki orang terkaya di Tiongkok. Ingatlah bahwa hadiah Venina yang sangat besar sebesar 100 miliar, telah membuat banyak petarung di bumi menjadi gila. Orang dapat membayangkan, bahkan bagi orang-orang terkaya di dunia, betapa menakjubkannya jumlah 100 miliar. Sedangkan bagi orang-orang yang tinggal di rumah sewa seperti Luo Hongguo dan Gong Xinlan, jumlah yang sangat besar, meskipun biasanya, bahkan, dewa perang yang tak terkalahkan, tidak mampu membeli benda seperti itu.
Luo Feng beruntung dan meraup untung besar dari roh-roh alam yang ditemukan di pulau berkabut. Atau siapa yang tahu kapan dia akan mampu membelinya, dan bersedia membayar sejumlah uang untuk sebuah jet otomatis. Oh, Gong Xinlan dan Luo Hongguo berkedip beberapa kali sebelum mereka sadar. Feng, seberapa besar otoritas yang kamu miliki? Dan berapa banyak uang? Luo Hongguo mengajukan pertanyaan bodoh. Otoritas dan uang. Otoritas. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Luo Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dewa perang yang tak terkalahkan, selain keberadaan yang melampaui level dewa perang, adalah petarung terkuat. Mereka memiliki otoritas yang sangat mencengangkan. Mengenai uang, bagi seseorang yang memiliki pesawat ulang-alik terbang seperti Luo Feng, memburu monster level pemimpin gerombolan sangatlah mudah. Monster level pemimpin gerombolan adalah mesin penghasil uangnya. Satu-satunya masalah adalah, dia tidak dapat membunuh terlalu banyak pemimpin gerombolan di area yang sama, atau dia akan membuat marah monster level kaisar di area itu. Jangan bertanya hal-hal seperti itu. Bisakah orang tua sepertimu menghabiskan 100 miliar? Gong Xinlan mengomel sambil tertawa. Feng, Gong Xinlan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku punya sesuatu yang butuh bantuanmu, lihat. Ibu, kalau ada apa-apa, katakan saja, kata Luo Feng. Gong Xinlan menghela napas dulu, aku dan ayahmu melewati masa Grand Nirvana. Saat itu, aku dan ayahmu masih muda. Selama masa Grand Nirvana, masyarakat manusia bergejolak dan banyak sekali orang meninggal. Aku dan ayahmu menjadi yatim piatu saat itu. Luo Hongguo juga mengingat kejadian-kejadian di tahun-tahun itu. Masa Grand Nirvana, masa paling menyedihkan bagi umat manusia. Semua kota manusia diserang dan seluruh negara dimusnahkan. Aku punya banyak sekali sepupu, kata Gong Xinlan. Gong Xinlan dan Luo Hongguo lahir saat kebijakan satu anak masih berlaku, jadi mereka berdua adalah anak tunggal. Akan tetapi, orang tua mereka memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan mereka memiliki banyak sepupu. Ketika kami melarikan diri, kami tidak dapat mengkhawatirkan hal lain. Siapa yang punya waktu untuk mencari kerabat mereka? Gong Xinlan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, dan periode Grand Nirvana mengalami kekacauan yang tak terduga. Banyak orang kehilangan rumah dan identitas mereka. Terlalu banyak yang kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu. Nama saya dan ayahmu didaftarkan sendiri. Periode itu terlalu kacau. Pada saat pembangunan kota markas dan pembangunan kembali negara menstabilkan segalanya, 10 tahun telah berlalu. Saya dan ayahmu tinggal di rumah sewa, jadi tentu saja kami tidak punya waktu dan uang untuk mencari kerabat kami. Setelah menjadi yatim piatu, perasaan mereka terhadap kerabat mereka menguat. Luo Hongguo dan Gong Xinlan selalu ingin mencari kerabat mereka. Mereka memiliki begitu banyak kerabat saat itu, jadi beberapa pasti masih hidup, namun, tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak punya cara untuk mencari. Bahkan keluarga yang memiliki petarung tidak memiliki kemampuan itu. Ayah, ibu, Luo Feng mengangguk dengan serius, jangan khawatir, aku akan mencari semua kerabat kita. Ini adalah hal pertama yang akan dia lakukan sebagai penguji, dan sesuatu yang akan dia lakukan untuk orang tuanya ketika Luo Feng, orang tuanya, dan saudaranya bersatu kembali, sektor Mingyue menjadi ramai lagi, karena ketua sektor kota utama dan 3 kepala suku akan segera tiba. Instruktur kepala Wutong membawa beberapa lusin petarung bersamanya saat ia menunggu. Bagaimana mungkin ketua dan 3 kepala suku datang? Sangat jarang bagi 4 besar untuk datang ke sektor kita bersama-sama, para petarung ini berdiskusi. Mereka ada di sini, Wutong melihat ke arah langit. Semua orang terdiam dan melihat ke arah langit. Cahaya yang mengalir menembus langit dan kemudian melambat. Cahaya itu membentuk jet tempur berbentuk cakram biru tua saat melayang di atas sektor Mingyue. Ia mulai turun perlahan. Ayo, mari kita sambut ketua. Wutong membawa beberapa lusin petarung untuk menyambut mereka. Adapun keluarga para petarung itu, mereka dilarang untuk mendekat. Mereka menyambut ketua dan 3 kepala suku, bagaimana mereka bisa memiliki sekelompok penonton acak di sekitar. Huala, palka terbuka dan sebuah tangga memanjang keluar secara otomatis. Dengan ketua Zhou, yang mengenakan pakaian hitam, di depan, ketiga kepala suku mengikuti. Mereka semua berjalan menuruni tangga. Saya menyapa ketua, ketiga kepala suku, Wutong membungkuk. Kami menyapa ketua, ketiga kepala suku, kelompok petarung itu membungkuk.
Beberapa anggota keluarga petarung yang menonton dari jauh sangat bersemangat saat mereka berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Orang-orang ini adalah 4 besar dari kota markas Jiangnan. Jarang sekali melihat satu pun dari mereka. Oke, Zhou Zhengyong mengangguk. Kelompok petarung itu menahan napas. Dulu ketika Wu Tong membawa Luo Feng untuk bertemu dengan ketua Zhu Getao, dia sangat hormat. Ingatlah, bahwa seorang instruktur kepala dari sebuah kota cabang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kepala dari seluruh kota markas. Dan jangan pernah bicara tentang membandingkannya dengan ketua. Di depan ketua dan ketiga kepala suku, semua petarung sangat hormat. Apakah pemeriksa Luo ada di rumah? Zhou Zhengyong tersenyum saat dia bertanya. Diam, Wu Tong dan beberapa lusin petarung membeku. Pemeriksa Luo, siapa pemeriksa Luo ini? Luo, pemeriksa Luo. Wu Tong membeku. Pemeriksa Luo, maksudnya Luo Feng. Zhou Zhengyong tersenyum. Dia tidak berani mengatakan, anak itu Luo Feng, karena Luo Feng lebih unggul darinya dan kekuatan Luo Feng telah dinyatakan sebagai dewa perang yang tak terkalahkan oleh para petinggi Dojo of Limits. Bagaimana mungkin Zhou Zhengyong, dewa perang tingkat menengah, bisa mengacaukannya? Luo Feng, pemeriksa Luo, Wu Tong dan kelompoknya membeku. Zhu Getao tersenyum di sampingnya, markas besar dunia mengirimi kami pemberitahuan, dewa perang Luo Feng telah resmi menjadi penguji di markas besar Dojo of Limits di kota markas besar Jiangnan kami. Kami datang ke sini kali ini untuk menyambut penguji Luo. Luo Feng? Oh, penguji Luo sedang bersama keluarganya di rumah. Wu Tong merespons paling cepat saat dia menjawab. Ketua, 3 kepala suku, haruskah saya memberitahu penguji? Saya akan menghubunginya sendiri. Zhou Zhengyong tersenyum saat dia menelepon. Wu Tong dan sekelompok petarung menatap Zhou Zhengyong. Panggilan tersambung. Oh, pemeriksa Luo, saya Zhou Zhengyong. Wajah Zhou Zhengyong dipenuhi dengan senyum saat dia berkata dengan hormat, saya sudah tiba di sektor Mingyue. Ketiga kepala suku ada di samping saya. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Kami akan menunggu di sini di limit hall untuk pemeriksa Luo. Setelah menutup telepon, Zhou Zhengyong menatap Wu Tong sambil tersenyum. Wu Tong, pergilah, mari kita lihat limit hall kota yang Zhou Anda. Baik, ketua. Wu Tong segera mengikuti. Tak lama kemudian, seluruh sektor Mingyue menjadi gempar. Luo Feng adalah pemeriksa baru Dojo of Limits kota markas Jiangnan. Berita ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Selain mereka yang tidak berada di sektor tersebut, semua orang sudah tahu. Semua orang bersemangat dan terkejut dan baru menyadarinya setelah menghubungkan fakta ini dengan jet tempur yang mereka lihat sebelumnya. Tidak heran Luo Feng mampu membeli jet tempur, itu karena dia menjadi penguji. Panggil dia penguji, berhentilah berteriak Luo Feng Luo Feng. Penguji itu baru berusia 20 tahun ini. Jika Anda menghitung usianya yang sebenarnya, dia baru berusia 19 tahun. Dia bahkan belum menikah. Apakah dia punya seseorang dalam pikirannya? Sejauh yang pernah kudengar, tidak ada. Beberapa orang mulai mencoba untuk lebih dekat dengan keluarga Luo Feng sementara yang lain mencari calon istri untuk Luo Feng. Bagaimanapun, segala macam hal terjadi. Sejak menjadi penguji, untuk menjadi penguji, pertama-tama Anda harus menjadi dewa perang tingkat lanjut. Dan di antara dewa perang tingkat lanjut, Anda harus cukup terkenal. Orang seperti itu, bahkan di seluruh dunia, berarti bisnis. Jika anggota keluarga seseorang dapat menikahi Luo Feng, maka seluruh keluarga mereka akan hidup dengan mudah. Limit Hall, ruang tamu lantai pertama. Total ada 5 orang di ruang tamu, 4 besar Dojo of Limits di markas besar Jiangnan, dan Luo Feng. Dan saat ini, Luo Feng sedang duduk di kursi. Setelah berjalan ke limit hall dari rumah, sikap beberapa tetangga dan petarung di sektor itu membingungkan Luo Feng. Mereka tampak terlalu bersemangat, dan beberapa orang bahkan berteriak, penguji Luo. Kemudian Luo Feng menyadari identitasnya sudah terbongkar. Namun, itu akan terungkap juga, jadi Luo Feng punya waktu untuk bersiap. Pemeriksa Luo, perkenalkan, kata ketua Zhou Zhengyong sambil tersenyum. Ketiga orang ini adalah 3 kepala Dojo of Limits di markas besar kota Jiangnan. Ini Zhu Getao, ini Wang Kefan, dan ini Yusun. Kami menyapa pemeriksa. Zhu Getao, Wang Kefan, dan Yusun berdiri sambil berkata. Jangan terlalu sopan, santai saja. Semuanya, duduk.
Kalian semua adalah seniorku, dan Zuge Tao bahkan pernah menolongku saat itu, jadi aku sangat berterima kasih, kata Luo Feng jujur. Dia telah bertemu dengan beberapa makhluk yang melampaui level Dewa Perang dan bahkan bertemu dengan petarung terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Sekarang setelah dia bersama Zhou Zhengyong, Zuge Tao, dan yang lainnya, Luo Feng menjadi cukup tenang dan santai. Setelah beberapa menit berbicara, sikap santai Luo Feng sedikit menghilangkan kekhawatiran empat besar. Sepertinya, meskipun posisi pemuda ini tinggi, dia tidak sombong dan sombong. Empat besar menghela napas lega dalam hati mereka. Ketua Zhou, kata Luo Feng, tentu saja, aku akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang penguji. Mengenai berbagai hal di Dojo of Limits di kota Jiangnan, kita mungkin harus tetap seperti itu. Aku masih muda dan tidak begitu mengerti ini, aku juga tidak ingin memahaminya. Setelah mendengar ini, Ketua Zhou dan yang lainnya sangat gembira. Namun, aku harap tidak ada dari kalian yang melangkah keluar batas. Ekspresi Luo Feng menjadi serius, karena kantor pusat memberiku posisi penguji, aku masih harus mampu melaksanakan tugasku demi para petinggi. Meskipun dia mengatakan itu, sejujurnya, Luo Feng bahkan belum melihat surat yang menjelaskan tugas seorang penguji yang dikirim kepadanya dari kantor pusat Dojo of Limits. Jangan khawatir, pemeriksa Luo, kami pasti tidak akan merepotkanmu. Zhou Zhengyong berjanji segera, jika ada yang bertindak tidak semestinya, aku akan menghukum mereka sebelum pemeriksa Luo mengatakan sepatah kata pun. Tidak seserius itu, Luo Feng tersenyum, aku masih muda diajak bicara, meskipun terkadang emosiku sedikit meluap, karena aku masih muda. Tolong jaga aku, para senior. Aku punya permintaan, Ketua Zhou, kata Luo Feng. Tolong, pemeriksa Luo. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, selama periode Grand Nirvana, orang tuaku terpisah dari kerabat mereka. Aku ingin meminta Ketua Zhou untuk membantuku mencari sepupu orang tuaku saat itu, dan mencari tahu apakah para senior orang tuaku masih hidup. Meskipun orang tuanya adalah yatim piatu. Saat itu sangat kacau, orang tuanya masih muda, jadi siapa yang tahu apakah nenek atau kakeknya masih hidup. Ini, Ketua Zhou mengerutkan kening, ini tugas yang cukup sulit. Luo Feng mengerutkan kening. Ketua Zhou melanjutkan, terutama karena banyak kota di masa lalu telah diambil alih oleh monster. Basis data internet lumpuh dan banyak informasi hilang. Banyak orang kehilangan identitas mereka. Itulah sebabnya Dojo of Limits kami tidak dapat menyelidiki masalah ini. Kami harus menyelidikinya melalui pemerintah Tiongkok. Data sipil pemerintah Tiongkok cukup terperinci. Tidak ada masalah dengan meminta bantuan pemerintah, kan? Tanya Luo Feng. Bagi pemerintah Tiongkok, kata-kata pemeriksa Luo akan jauh lebih berbobot daripada kata-kataku. Zhou Zhengyong tersenyum, ya, tetapi aku akan memberitahu mereka saat aku kembali. Begitu mereka tahu bahwa pemeriksa Luo menginginkan bantuan, mereka pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dewa perang yang tak terkalahkan. Itu menarik bahkan untuk Tiongkok, salah satu dari 5 negara. Oke, angguk Luo Feng. Karena Anda baru saja menduduki jabatan penguji, menurut peraturan, kami harus mengadakan upacara penyambutan yang besar untuk Anda. Pada saat itu, semua orang penting dari dunia ekonomi, dunia politik, pejuang, akan berpartisipasi. Bahkan beberapa orang penting di Tiongkok mungkin akan datang, kata Zhou Zhengyong, saya tidak tahu kapan penguji berharap untuk mengadakan upacara ini. Luo Feng membeku. Menjadi penguji adalah sesuatu yang besar, jadi tentu saja dia harus menunjukkan dirinya, dia tidak bisa bersembunyi begitu saja. Luo Feng tahu ini adalah peraturannya. Bagaimana dengan ini? Saya akan beristirahat sebentar di rumah terlebih dahulu karena saya baru saja kembali. Hari pertama bulan depan, yaitu tanggal 1 September akan menjadi hari yang baik untuk mengadakan upacara dan menyambut tamu kita, kata Luo Feng. Dia baru saja kembali, jadi hari ini di sektor Ming Yue sangat ramai. Pada malam hari, Luo Feng berkumpul dengan Chen Gu, Zhang Ke, dan teman-teman lainnya dan mereka semua bersenang-senang. Malam, yang larut Luo Feng duduk di sofa di ruang dengar sambil memegang cangkir teh. Ia membaca email di layar besar ruang dengar, yang menjelaskan berbagai tanggung jawab yang dimilikinya setelah menjadi pemeriksa. Oke, ini cukup mudah, angguk Luo Feng. Di sampingnya ada helm biru tua yang saat ini berada di sofa. Luo Feng mengambil helm biru tua itu. Saat menggunakan helm, sensor kesadaran ini
hal terpenting adalah pastikan untuk menjaga diri Anda tetap aman. Karena begitu Anda mengenakan helm biru tua, kesadaran Anda akan memasuki ruang virtual. Jika ini terjadi, akan menjadi masalah jika seseorang ingin membunuh Anda. Namun, di dalam sektor petarung di kota markas, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, buku petunjuknya tetap mengingatkan pengguna untuk menjaga diri mereka tetap aman. Helm, sensor kesadaran, ini juga memiliki fitur keselamatan. Ia dapat mendeteksi apakah seseorang memasuki jangkauan deteksinya atau tidak. Mungkin yang lain khawatir tentang keselamatan mereka, tapi aku tidak. Luo Feng tersenyum saat selaput hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dengan set dewa hitam yang melindunginya, apa yang perlu ditakutkan? Jarak aman, 5 meter x 5 meter, Luo Feng tetap mengaturnya dan jendela ruangan itu disegel. Begitu seseorang memasuki jarak aman, kesadaran Luo Feng akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang virtual. Wosh! Luo Feng langsung mengenakan helm. Set dewa hitam bahkan menutupi helm biru tua itu. Dia duduk di sana bersila, seolah-olah dia adalah patung hitam. Masuki ruang virtual. Istana Dewa Perang ada di ruang virtual, dan dia harus masuk ke sana untuk membaca dasar-dasar pembaca roh. Ini adalah ruangan yang sangat besar dan sunyi. Luo Feng, yang mengenakan jubah putih sederhana, tiba-tiba muncul di ruangan itu. Betapa besarnya ruangan itu, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dengan sekilas pandang, panjang ruangan itu lebih dari 50 meter, dan lebarnya sekitar 20 meter. Langit-langitnya setinggi 5 meter. Dengan kata lain, luas ruangan ini melebihi 1000 meter persegi. Di tengah ruangan ada tempat tidur bundar besar dengan diameter 3 meter. Di depan tempat tidur itu ada kolam renang dalam ruangan dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Sebuah tempat tidur, kolam renang, meja dan kursi, meja makan yang elegan, kursi santai, bagian latihan dengan matras yoga. Di ruangan raksasa ini dengan luas lebih dari 1000 meter persegi, ruangan itu terbagi rapi menjadi beberapa bagian. Hehe, Luo Feng tersenyum. Selamat datang, Dewa Perang Luo Feng. Suara elektronik tiba-tiba berdering, yang mengejutkan Luo Feng. Ini adalah kamar pribadimu di dalam istana Dewa Perang. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa memasuki ruangan ini. Suara elektronik bergema di dalam ruangan. Di istana Dewa Perang, kamu bisa memesan apapun yang ingin kamu makan atau minum. Ada banyak makanan lezat yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Luo Feng membeku. Iklan makanan dan minuman. Di meja Anda ada 2 buku. Satu adalah Aturan Istana Dewa Perang, dan yang lainnya adalah Dasar-dasar Pembaca Roh. Saya harap Anda menikmati waktu Anda di Istana Dewa Perang. Suara elektronik menghilang. Bersenang-senang, Luo Feng tertawa. Istana Dewa Perang ini adalah tempat untuk menyediakan hiburan bagi para Dewa Perang. Meja itu lebih dekat ke jendela, dan seluruh sisi selatan ruangan itu adalah jendela Prancis raksasa. Melalui jendela, dia melihat pemandangan yang luar biasa indah dan fenomenal di luar. Surga. Melalui jendela, Luo Feng melihat keluar. Dunia luar tampak tak terbatas. Kabut memancar di sekitar dan membiaskan sinar matahari yang tak berujung, menyebabkan cahaya 7 warna pelangi melesat. Itu benar-benar indah dan menakjubkan. Meskipun dia tahu ini adalah ruang virtual, pemodelan 100% virtual ini menyebabkan orang berpikir itu nyata. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum dengan keindahan seperti itu. Mari kita lihat dulu buku petunjuk, Dasar-dasar Pembaca Roh. Luo Feng berjalan menuju meja tempat kedua buku itu diletakkan. Salah satu sampul buku itu berwarna hitam dan memiliki 4 kata besar, Aturan Istana Dewa Perang, di atasnya. Sampul buku lainnya berwarna hitam dengan sedikit cahaya bintang yang berkedip dari dalam, seolah-olah itu sama misteriusnya dengan langit berbintang. Ada 3 kata besar di atasnya, Dasar-dasar Pembaca Roh. Satu buku petunjuk ini bernilai 3 bintang, bahkan lebih mahal daripada jet tempur tingkat kaisar. Luo Feng mengambil buku petunjuk ini dan mulai membaca. Kekuatan spiritual berasal dari roh seseorang, jiwa seseorang. Tubuh adalah fondasinya, dasar dari roh seseorang, kekuatan spiritual hanya dapat tumbuh, menjadi lebih kuat, di dalam tubuh seseorang. Karena hubungan antara tubuh dan kekuatan spiritual bersifat khusus, begitu kekuatan spiritual bersentuhan dengan seseorang atau hewan, kekuatan spiritual tersebut akan secara otomatis masuk. Jadi, kekuatan spiritual tidak dapat secara langsung menyerang tubuh musuh.
Ia harus menyerang dengan cara khusus, seperti pisau atau senjata lainnya. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Benar. Sama seperti saat ia berlari cepat, kekuatan spiritualnya bekerja pada objek eksternal, seperti perisainya, bagian bawah sepatu bot tempurnya, pelindung lengannya, dan bukan pada pakaiannya. Mengapa? Karena, dari sudut pandang atom, ada banyak lubang pada seragam tempurnya. Saat kekuatan spiritual bekerja pada seragam tempur, banyak darinya secara alami akan melewati lubang-lubang ini dan menembus tubuh orang tersebut. Itu masih sedikit efektif, tetapi hanya 1/10 dari potensi yang dapat dihasilkannya. Dan saat Anda menggunakannya pada tempat-tempat seperti perisai, bagian bawah sepatu bot tempur, 100% efeknya akan muncul. Kekuatan spiritual dapat memiliki bentuk, dan tidak memiliki bentuk, memungkinkannya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia dapat mengendalikan objek dan membunuh musuh yang berjarak lebih dari 100 meter, tak berwujud, memungkinkannya menyelinap ke dalam hati seseorang tanpa pemberitahuan dan membunuh mereka tanpa mengeluarkan suara apapun. Ia benar-benar senyap, dan tidak pernah menyesuaikan diri dengan satu keadaan. Semua pembaca roh terbagi menjadi 3 kategori. Jenis pertama, mengendalikan objek untuk membunuh musuh. Jenis kedua, menyerang pikiran musuh secara langsung. Jenis ketiga, menjinakkan monster. Luo Feng terus membaca. Sekitar setengah dari keseluruhan buku berbicara tentang mengendalikan objek untuk membunuh musuh. Bagian kedua terutama berbicara tentang menyerang pikiran musuh secara langsung. Sedangkan untuk jenis ketiga, menjinakkan monster, tidak banyak yang ditulis tentangnya. Ketika Luo Feng melanjutkan membaca tentang jenis pertama, mengendalikan objek untuk membunuh musuh, sebuah kalimat membuat matanya berbinar. Pembaca roh yang fokus pada pengendalian objek, setelah mereka menjadi cukup kuat, memiliki 3 kategori yang mereka latih, kekuatan-kekuatan spiritual, senjata, teknik. Buku ini terutama akan membahas teknik. Dalam hal teknik untuk pembaca roh, ini terutama tentang berapa banyak senjata yang dapat dikendalikan oleh pembaca roh sekaligus sambil mempertahankan kekuatan maksimum. Misalnya, pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat menengah dapat mencapai hingga 160.000 kg daya tumbukan dengan 1 pisau lempar. Jika dia mengendalikan 5 pisau, di mana masing-masing memiliki daya tumbukan 160.000 kg, maka total daya tumbukannya adalah 800.000 kg. Lalu bagaimana jika dia mengendalikan 10 pisau pada saat yang sama, di mana masing-masing dapat mencapai maksimumnya? Itu akan menjadi 1.600.000 kg daya tumbukan. Dan bagaimana jika dia dapat mengendalikan 20 pisau pada saat yang sama, di mana masing-masing dapat mencapai kekuatan maksimumnya? Itu akan menjadi 3.200.000 kg daya tumbukan. Mempertahankan daya maksimum sambil mengendalikan banyak senjata, pembaca roh secara alami akan menjadi lebih kuat dengan cara itu. Bagian selanjutnya akan memperkenalkan kepadamu, bagaimana cara meningkatkan jumlah senjata yang dapat kamu kendalikan sekaligus sambil mempertahankan daya maksimum pada masing-masing senjata. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng tercengang, ya, jumlah pisau lempar yang dapat dia kendalikan. Iblis hantu Katalan itu hanyalah pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat menengah, namun dia dapat mengendalikan 9 belati sekaligus, di mana masing-masing belati berada pada kekuatan maksimum. Adapun Luo Feng, meskipun dia sudah menjadi pembaca roh, puncak tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, dia hanya dapat mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Jumlah pisau lempar yang dapat dia kendalikan terlalu sedikit. Aku dapat mempertahankan daya tumbukan sebesar 500.000 kg pada pisau lemparku. Jadi 6 di antaranya akan menjadi daya tumbukan sebesar 3 juta kilogram. Jika aku bisa mengendalikan 10 pisau lempar, 5 juta kg, 20 pisau lempar akan menjadi 10 juta kg, astaga. Bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang mungkin tidak dapat menghalanginya. Luo Feng sangat bersemangat. Saat dia terus membaca, Luo Feng menyadari kesulitan mempertahankan kekuatan maksimum pada setiap objek yang dia kendalikan. Tanpa pelatihan khusus, Luo Feng dapat dianggap berbakat karena mampu mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Pantom Demon Katalan berlatih selama puluhan tahun dan hanya mencapai 9 belati. Namun, Pantom Demon Katalan tidak memiliki buku petunjuk. Dasar-dasar pembaca roh untuk membimbingnya dan harus mencari tahu sendiri. Di bumi,
Jumlah pembaca roh yang dapat mengendalikan lebih dari 10 pisau lempar sekaligus dengan kekuatan maksimum tidak akan melebihi 5-20 pisau lempar. Ini adalah sesuatu yang semua pembaca roh di bumi kagumi. Tidak heran buku petunjuk ini bernilai 3 bintang dan hanya dapat dibaca di ruang virtual. Semakin banyak Luo Feng membaca, semakin bersemangat dan bahagia dia, sepertinya naik 1 pisau lempar itu sulit. Namun, selama ada cara untuk berlatih, maka pada akhirnya aku akan meningkat jika aku terus melakukannya. Setelah menyelesaikan bagian, mengendalikan objek, darah Luo Feng mendidih. Ia terus membaca bagian, serangan spiritual. Oh, dalam kesadaranmu sendiri, kekuatan spiritualmu diperkuat oleh satu level. Ketika kekuatan spiritualmu memasuki orang lain, kekuatan itu tidak hanya tidak akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan dibatasi oleh kesadaran musuh, sehingga melemahkannya satu level. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, jika kau ingin membunuh seseorang hanya dengan kekuatan spiritualmu, kau harus menjadi 3 level lebih tinggi. Jika kekuatan spiritual pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut memasuki alam kesadaran pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat pemula, kekuatan spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut akan dibatasi sementara kekuatan spiritual tingkat Dewa Perang tingkat pemula akan diperkuat, sehingga keduanya setara. Hanya jika kalian lebih tinggi 3 tingkat, kalian bisa membunuh mereka. Apa? Pejuang biasa juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Luo Feng terkejut saat membaca deskripsi itu. Pejuang biasa tidak memiliki kemampuan telekinesis. Tapi itu tidak berarti mereka lemah secara spiritual. Kenyataannya, petarung kuat dengan kemauan yang kuat memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Misalnya, Dewa Perang tingkat lanjut memiliki jumlah kekuatan spiritual yang sangat kecil di alam kesadarannya. Dari segi kualitas, itu tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan spiritual, pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Hanya saja jumlahnya berbeda terlalu banyak. Serangan spiritual cukup rumit. Rupanya, orang-orang di bumi tidak begitu pandai dalam hal itu. Ada 18 serangan yang tercatat secara total dalam buku petunjuk. Ada, mimpi ilusi, mata hantu, penusuk-penusuk spiritual, pemocok jiwa, beberapa teknik terkenal, dan ada 18 di antaranya. Cara membunuh orang adalah gunakan teknik ini untuk mengalihkan perhatian lawan Anda dan kemudian bunuh mereka dengan benda-benda. Pertama-tama gunakan teknik ini dan kemudian kendalikan sebuah benda. Luo Feng mendesah dirinya sendiri, karena dia agak kecewa dengan apa yang disebut serangan spiritual ini. Namun, Luo Feng masih mempersiapkan diri untuk mempelajari 18 teknik itu. Dia terus membaca bagian ketiga penjinakan monster. Dalam buku itu, kekuatan spiritualmu mampu menjinakkan monster. Sampai sekarang, ada 9 pembaca roh yang berhasil menjinakkan monster. Namun, hanya ada satu metode penjinakan monster yang tercatat komunikasi spiritual. Cara yang sangat halus untuk berteman dengan monster, dia menutup buku itu. Luo Feng menghela napas dalam-dalam dan kemudian berjalan di samping jendela sambil menatap langit dan lautan tak terbatas di luar. Harga 3 bintang, mahal sekali, Luo Feng tersenyum, tapi, sepadan. Hanya setelah membaca Luo Feng mengerti mengapa, Hong, sangat menghargai buku petunjuk ini. Anda dapat mengatakan bahwa setelah membaca buku petunjuk, dasar-dasar pembaca roh, Luo Feng benar-benar mengerti cara berlatih sebagai pembaca roh. Buku itu menyebutkan cara untuk menambah jumlah pisau lempar yang dapat kamu kendalikan, dan juga memiliki 18 teknik serangan spiritual. Teknik-teknik ini saja, sudah tak ternilai harganya. Siapa yang tahu bagaimana, Hong, bisa mengumpulkan semua ini. Jika aku mendapatkan buku petunjuk ini setahun yang lalu, maka aku mungkin akan memiliki kekuatan 2 kali lipat dari kekuatanku saat ini. Luo Feng menatap keluar jendela, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Kurasa teruslah berlatih keras. Menurut deskripsi dalam buku itu, setelah jumlah pisau lempar seorang, pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, mencapai titik tertentu, ia bahkan dapat membuat terobosan dan menjadi eksistensi yang melampaui tingkat Dewa Perang. Aku akan fokus dengan pengendalian objek dan menggunakan beberapa teknik serangan spiritual sebagai dukungan, pikir Luo Feng dalam hati. Bekerja keraslah. Sekarang setelah ia menjadi seorang penguji, ia dapat sedikit santai dan melatih teknik pengendalian objek ini dengan aman. Mungkin ia bahkan akan mampu melesat melewati tingkat Dewa Perang. Saatnya melihat Dewa Perang lainnya. Semua Dewa Perang di bumi ada di Istana Dewa Perang ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak dari mereka?
Luo Feng penasaran tentang berapa banyak dewa perang yang ada di bumi. Luo Feng berdiri di depan mejanya dan membuka sampul hitam aturan Istana Dewa Perang. Hanya ada selembar kertas di dalamnya. Selamat datang di Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang dibentuk bersama oleh Ketua Pertama Hong dan Ketua Kedua Dewa Petir untuk menjadi organisasi petarung terkuat. Semua Dewa Perang dan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di bumi adalah anggota Istana Dewa Perang. Hanya eksistensi yang melampaui level Dewa Perang yang berhak menjadi perwakilan administrasi Istana Dewa Perang, yang merupakan Komite Istana Dewa Perang. Dan di komite tersebut ada 5 ketua besar, dibagi menjadi ketua pertama, ketua kedua, hingga ketua kelima. Kelima orang ini adalah 5 petarung terkuat di bumi. Yang artinya, posisi di Istana Dewa Perang dibagi menjadi 3 level, anggota biasa, perwakilan, ketua. Di Istana Dewa Perang ada toko, rumah lelang, plaza kompetisi, menara pelatihan, banyak fungsi yang menunggu untuk Anda temukan. Hanya selembar kertas pendek. Setelah membaca ini, Luo Feng tertawa lalu berjalan menuju lemari. Ia mengenakan pakaian kasual lalu mendorong pintu terbuka saat meninggalkan ruangan. Saat berjalan di sepanjang lorong, ia secara alami muncul di koridor luar tembok luar Istana Dewa Perang. Koridor luar ini selebar 9 meter. Ia berdiri di koridor luar yang seperti tembok kastil saat melihat ke bawah. Di bawah ada alun-alun raksasa Istana Dewa Perang, yang memiliki 9 arena penuh. Bagaimana dengan di luar alun-alun? Gemuruh gelombang-gelombang, ombak hitam besar menghantam tembok sekeliling alun-alun berulang kali. Istana Dewa Perang yang raksasa itu seperti istana besar yang melayang di atas lautan tak terbatas. Siapa yang merancang ini? Satu sisi Istana Dewa Perang adalah kabut tak terbatas sementara sisi ini adalah lautan tak terbatas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Halo, sebuah suara muncul dari belakang. Luo Feng menoleh dan melihat ke atas. Pria yang berbicara adalah seorang pria tinggi berkulit putih, yang saat ini tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Namaku Vladi, Luo Feng. Luo Feng tersenyum sambil menjabat tangannya dan memuji. Bahasa Mandarinmu cukup bagus, terima kasih atas pujiannya. Wajah Vladi penuh dengan senyuman. Tuan Luo Feng, Anda tampak cukup muda, dan ini pertama kalinya saya melihat Anda. Jika itu satu-satunya hal yang saya, Vladi, kuasai, saya mengenal 99% dewa perang di bumi. Jadi Tuan Luo Feng mungkin belum pernah datang ke sini sebanyak itu. Luo Feng menatap orang di depannya dengan kaget, 99% dewa perang di bumi. Mungkin itu berlebihan, tetapi itu tetap menunjukkan rasa percaya dirinya. Ini pertama kalinya saya ke sini, Luo Feng tersenyum. Oh, pertama kali, alis Vladi terangkat dan tersenyum misterius. Nanti kau akan mendapat kejutan. Sambil berbicara, Luo Feng dan Vladi, dua dewa perang, telah tiba di tangga spiral menuju lobi lantai pertama. Luo Feng saat ini berada di lantai 3, jadi dia mungkin berjarak sekitar 10 meter dari lantai pertama. Namun, langit-langit lantai pertama tingginya sekitar 30 meter dan panjang dan lebarnya lebih dari 100 meter. Lobi ini lebih besar dari kebanyakan gedung olahraga sekolah. Di lobi raksasa ini terdapat banyak sofa dan kursi, sedikitnya 1000. Dan sekarang, ada hampir 1000 orang yang duduk bersama teman-teman mereka dan mengobrol sambil minum. Begitu banyak dewa perang. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Kau setidaknya harus menjadi dewa perang untuk memasuki Istana Dewa Perang. Dan sekarang, ada hampir 1000 dewa perang di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak dewa perang sekaligus. Bahkan di pelatihan elit di Kam, hanya ada beberapa lusin dewa perang. Dan di kota Jiangnan, bertemu bahkan dengan satu dewa perang adalah kejadian langka. Tuan Luo Feng, para dewa perang biasanya menyebar, jadi mereka jarang bertemu dengan dewa perang lainnya. Karena itu, banyak dewa perang sering datang ke Istana Dewa Perang, untuk minum dan mengobrol, yang juga termasuk menjalin koneksi, kata Vladi. Ya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Disinilah semua dewa perang di bumi berkumpul. Saat dia berjalan menuruni tangga spiral, Luo Feng melihat sekeliling. Selain banyak dewa perang yang mengobrol, ada beberapa pelayan yang benar-benar menakjubkan di lobi, baik dari segi penampilan maupun keanggunan. Mungkin ada lebih dari 100 dari mereka yang datang hanya untuk melayani para dewa perang. Ada juga pajangan raksasa di dinding lobi. Ada nomor di sana, 3515. Apa arti 3515 ini?
Luo Feng penuh dengan pertanyaan, Pak. Pada saat ini, Luo Feng dan Vladi turun dari tangga dan Luo Feng melangkah di lantai lobi lantai pertama yang sangat mengilap. Ketika dia melakukannya, seluruh lobi tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya yang awalnya halus dan nyaman menjadi redup. Musik yang menenangkan langsung menghilang. Luo Feng sangat bingung, dan senyum muncul di wajah Vladi, WHOOSH. Para dewa perang yang awalnya mengobrol hampir melihat ke arah tangga secara serempak. Mata mereka melirik Vladi dan kemudian menatap Luo Feng. Ding! Setelah suara tajam yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar, seluruh lobi bergema dengan musik yang berdering, penuh gairah, dan menyenangkan. Musik ini bergema di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang di lobi yang luar biasa ini dari seluruh belahan dunia berdiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan, beberapa dari mereka bekerja untuk pemerintah, beberapa dari mereka adalah orang-orang istimewa yang tersembunyi dalam kegelapan, beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang menjalani hidup mereka dengan membunuh, beberapa dari mereka telah pensiun dengan tenang dan menikmati hidup mereka sambil mengajar murid-murid mereka. Mereka adalah kelompok orang paling elit di seluruh masyarakat manusia. Mereka adalah kelompok orang paling kaya yang berdiri di puncak piramida masyarakat manusia, WUS. Cahaya redup menyinari Luo Feng. Istana Dewa Perang, menyambut Dewa Perang baru, namanya adalah Luo Feng. Suara gemuruh terdengar seolah-olah berasal dari surga. Setelah suara ini terdengar, hologram 3D muncul di atas lobi, yang menampilkan beberapa kata besar nama, Luo Feng Negara, Cina Level, Dewa Perang, lanjutan, hanya 3 baris sederhana. Masing-masing adalah 3D dan tampak diukir dari batu saat melayang di udara. Jumlah dewa perang di masyarakat manusia bertambah satu lagi, sekarang menjadi 3.516. Suara gemuruh bergema di sekitar lobi. Pada saat yang sama, 3.515, raksasa pada tampilan raksasa di dinding lobi melonjak menjadi 3.516. Selanjutnya, alunan musik yang ceria itu mulai mereda hingga tak terdengar lagi. Cahaya yang menyinari Luo Feng juga menghilang. Semuanya menjadi sunyi lagi. Ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia melihat ke arah Vladi di sampingnya. Vladi ini pasti tahu tentang ini, tetapi tidak mengingatkannya. Ruang virtual secara otomatis memperkenalkan dewa perang manapun yang datang untuk pertama kalinya. Wajah Vladi penuh dengan senyuman, siapa yang mengira bahwa Tuan Luo Feng, meskipun baru saja menjadi dewa perang, akan menjadi dewa perang tingkat lanjut. Ini cukup terhormat. Di Istana Dewa Perang, hampir 1000 dewa perang duduk di kursi mereka sambil berdiskusi dengan teman-teman mereka. Cukup banyak orang yang membicarakan Luo Feng ini. Hanya ada beberapa ratus dewa perang tingkat lanjut dari 3.516 dewa perang di bumi. Memang jarang bagi dewa perang baru untuk menjadi dewa perang tingkat lanjut. Luo Feng, Luo Feng. Beberapa suara terdengar dan 6 bayangan mendekat dari beberapa kursi yang jauh. Luo Feng menatap mereka dengan kaget, dia benar-benar mengenali ke-6 orang ini. Ke-6 orang ini adalah guru dari kamp pelatihan elit. Meskipun dia tidak melihat gurunya Jiang Fang, dia mengenali semua orang. Di antara mereka ada dewa perang yang awalnya membawanya ke kamp pelatihan, Yang Hui. Guru Yang, Guru Wit, teriak Luo Feng. Berhentilah berteriak guru, kamu sudah lulus, dan orang yang benar-benar mengajarimu adalah Jiang Fang. Jadi panggil saja kami dengan nama kami, tawa Yang Hui. Guru-guru lain dari kamp pelatihan elit juga mengangguk sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat siswa itu, mereka harus menghormati guru mereka. Namun, setiap siswa di kamp pelatihan elit hanya memiliki satu guru untuk mengajar mereka. Guru Luo Feng adalah Jiang Fang, sekarang setelah Luo Feng lulus dan jabatannya tinggi, hanya Jiang Fang yang pantas dipanggil guru. Meskipun yang lain mengenal Luo Feng, mereka belum benar-benar mengajarinya, jadi Luo Feng tidak perlu melakukan ini. Luo Feng, menurut aturan lama, aku akan memperkenalkanmu. Yang Hui tersenyum penuh semangat. Guru-guru lain juga tersenyum saat mereka berdiri di samping. Semuanya, suara Yang Hui langsung menjadi keras, dan bergema di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang yang sedang mengobrol dan minum di lobi semuanya menoleh dan melihat kelompok Yang Hui. Banyak dari mereka yang menonton dengan penuh minat. Di tempat seperti ini, dewa perang tanpa sedikit pun latar belakang tidak akan berani berteriak seperti ini. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang, Yang Hui tersenyum saat dia berbicara dengan keras dan jelas,
yang di sebelahku adalah penguji baru yang ditunjuk untuk kota Jiangnan oleh kepala Dojo of Limits sendiri. Keributan besar. Dojo of Limits adalah organisasi paling kuat di dunia. Lihat saja mereka, selain kepala, Hong, yang menjadi petarung terkuat di bumi, dia memiliki 3 pengawal kerajaan dan 5 penyelidik besar di bawahnya. Itu total 8 eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Bisa dibilang bahwa elit Dojo of Limits adalah yang paling kuat. Biasanya, sebuah organisasi akan baik-baik saja jika memiliki satu Dewa Perang di dalamnya. Dan ada banyak petarung tingkat lanjut di Dojo of Limits. Untuk menjadi penguji di kota markas besar seperti kota Jiangnan, berarti Anda harus menjadi sosok yang kuat di antara Dewa Perang tingkat lanjut. Tidak hanya itu, tetapi para petinggi memberi saudara Luo Feng gelar, Dewa Perang yang tak terkalahkan, wajah Yang Hui penuh dengan senyuman, kalian semua sebaiknya mendekati saudara Luo Feng. Setelah mengatakan ini, seluruh lobi menjadi gempar. Dewa Perang yang tak terkalahkan. Hanya ada beberapa ratus Dewa Perang tingkat lanjut di bumi. Mereka yang setingkat dengan Yang Hui, mungkin sekitar 100 orang. Dan mereka yang setingkat dengan Pantom Demon Katalan, tidak lebih dari 50 orang. Akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang berhak disebut Dewa Perang yang tak terkalahkan. Orang-orang ini memiliki teknik pedang yang terlatih hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan, atau teknik, atau kekuatan spiritual. Bagaimanapun, mereka memiliki gerakan pamungkas yang praktis tak terkalahkan. Masing-masing dari mereka adalah tokoh besar di bumi. Luo Feng, kata Yang Hui pelan kepada Luo Feng sambil tersenyum, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Luo Feng tersenyum. Dia juga tahu aturannya. Dojo of Limits biasanya mengambil inisiatif untuk mengiklankan orang-orang mereka yang kuat. Misalnya, gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan, membantu menyebarkan nama itu. Dan tidak ada yang akan meragukan peringkat kekuatan para petinggi Dojo of Limits. Ayo, kita duduk di sana, Yang Hui tersenyum. Luo Feng, makanan dan minuman di sini benar-benar luar biasa. Ini yang terbaik, kata guru-guru Dewa Perang lainnya sambil berjalan. Di Istana Dewa Perang, para Dewa Perang dari Dojo of Limits secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Lobi dipenuhi dengan diskusi, banyak orang mulai memandang Luo Feng dengan cara berbeda. Luo Feng, Dewa Perang yang tak terkalahkan. Berita tentang kemunculan pertamanya di Istana Dewa Perang pasti akan menyebar ke seluruh dunia seperti api yang membakar.